Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, teman-teman semuanya, ya, saya Dr. Aisyah Dahlan. Kali ini saya membuat konten baru, konten khusus untuk teman-teman yang memfollow IG saya, ya. Dan IG saya itu, ya, tulisannya DRAISAHDAHLAN, Dr. Aisyah Dahlan tanpa Y, oke? Ya. Dan program ini kita menamakannya dengan program Menebar Bahagia, di mana program Menebar Bahagia ini akan bercerita atau ngobrol-ngobrol santai dengan saya sebagai Dr. Aisyah Dahlan dan orang-orang terdekat saya, yaitu dengan anak-anak, dan satu saat juga mudah-mudahan bisa ya dengan suami dan dengan adik-adik gitu ya. Dan 5 pekan ke depan ya, setiap hari Rabu ya, kita akan ngobrol santai dengan putra-putri saya yang kali ini ada anak pertama namanya Mas Lanang. Ya, ini dia. Oke. Ya, baik. Apa sih sebetulnya yang mau dibahas? Kita akan membahas tentang watak ya. Karena basicnya ini kalau kita belajar watak surat Al-Isra ayat 84. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ya, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, ya. Ya, dan kalau kita belajar tentang watak ini ya adalah sesuatu yang genetik ya, diturunkan oleh orang tua kita, ya. Kalau kita pernah belajar kromosom genetik pada perempuan itu XX dan laki-laki XY, oke? Nah, ini kayak gini nih kromosomnya. Di sini ada program watak. Ya, dan nanti watak kalau kita belajar selama ini kan selalu ngikutin seminar tentang otak, ya, watak itu akan ada di sini, ya, di daerah lobus parietalis yang dia berhubungan juga ke depan, ke belakang, ke tengah dan sebagainya, ya. Dan jenis watak ini kita akan belajar 4 jenis watak, ya. Setiap orang itu sebetulnya ada 2 jenis wataknya, watak dominan yang pertama dan watak kombinasi. Jadi setiap orang bisa ya di atas ini jenis watak yang di atas atau yang di bawah atau atas bawah yang sejajar ya. Dan karena anak saya banyak, maka alhamdulillah semua watak ada di anak saya ya. Yang pertama kita akan membahas anak pertama dengan watak sanguinis ya. Ini dia nih ya. Hai Lanang, sapa dulu dong teman-teman ibu tuh di IG. How's it going, bro? This is John. Ini bukan vlog saya ya? Oh, bukan, ini ibu. Kalau ibu pakai assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad John Alman Susmadi. Saya anak pertama dari Dr. Aisyah Dahlan. Salam kenal semua. Oh, sih, ya. Jadi Mas Lanang ini ya setelah dites wataknya, kemudian juga memang karena kita juga sudah belajar watak dari kecil sudah mengamati bahwa Mas Lanang adalah jenis watak yang ciri khasnya hasratnya gembira, ya. Dan kemudian dia punya kebiasaan adalah sebagai pembicara. Dan kalau bahasa psikologi kepribadiannya sering disebut sanguinis, ya. Dan kalau nanti kita akan juga belajar bagaimana mengetes watak seseorang secara gampang. Biasanya orang yang memilih ya pilihan sebagai artis, nah inilah watak sanguinis, ya. Nah, makanya saya suka bilang bahwa anak lanangku gembira, ya. Baik. Ah, ini Lanang waktu kecil nih, lucu ya. Dia lahirnya 18 Juni tahun 1993. Insya Allah, insya Allah tanggal 18 Juni tahun ini dia genap 26 tahun. Ya. 27. 26 dong, ya kan 9. Oh iya 27. Saya yang punya. Ya Allah ya, udah besar anak saya ya Allah. Ya, dan Lanang lahirnya di Makassar. Ya, Lanang lahirnya di Makassar. Terus waktu dia kecil, waktu kami usia 1 tahun, kita tinggal di Jogja. Jadi Lanang 1 tahun sampai 3 tahun tinggal di Jogja. Waktu itu kita pindah ke Jogja karena ayahnya Lanang tugas sebagai dokter PTT di Jogja. Dan saya ya di daerah Wates. Ya, dan saya juga pindah. Jadi selesai sarjana kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar, saya pindah ke Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Ya, jadi Lanang lucu banget nih ya. Lihat nih anak sanguinis kayak gini nih.
ya, dia senang makan es krim. Itu kayaknya seneng. Iya seneng gitu ya. Nah 3 tahun, jadi usia 3 tahun pindah ke Jakarta. Jadi Lanang mulai menjalankan playgroup itu di sebuah TK di Jakarta Selatan namanya TK Mini. Ya, TK-nya Pak Kasur dan Bu Kasur ya. Dan nanti 4 tahun sampai 5 tahun dia sekolah di sekolah Islam TK Islam Tugasku Jakarta. Waktu itu masih belum yang di Pulau Mas ya. Belum, Masih di Latu kayak Harhari rumah. ya. Mirip nggak sih Mas Lanang nih foto kecilnya sama yang sekarang? Oh. Ya, ada mirip-miripnya sih. Memang Lanang waktu lahir sudah kulitnya memang agak gelap ya. Jadi lahir hitam. Kakeknya waktu itu seneng banget Lanang cucunya kulitnya hitam ya. Iya, kakek dari ayahnya namanya Eyang Kung Sismadi, senang banget cucu laki-lakinya warnanya hitam ya. Baik. Nah, kemudian Lanang selesai sekolahnya sarjana kedokterannya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2015. Jadi kalau kedokteran itu jadi ada 2 sekolahnya ya, sebagai sarjana kedokteran atau S1, kemudian nanti program profesi dokter atau sering disebut koas ya. Dan Lanang melanjutkan koas dan akhirnya 17 April 2018 Lanang lulus dokter. Yeay, dokter nih anak gua nih. Rock and roll, dokter rock and roll. Ya, iya. Jadi ini angkanya sama ya, 17-17 ya. Ya. Dan ya alhamdulillah Lanang sekarang juga dokter dan Lanang sekarang juga menemani saya sebagai dokter penanggulangan narkoba dan dia praktek di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya di daerah Kalibata. Ya, Lanang, ya, Bu. Saya cerita dulu nih, ya. How do you feel today? Ini kita baru kali ini nih kita bikin konten khusus. Jarang-jarang. Are we doing it in English? Asik. Ya cuman ibu yang nggak ngerti. Ibu saya sering keluar negeri tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Itulah hebatnya. Dan dia dokter. Iya, zaman dulu kursus bahasa Inggris tuh jarang banget, nggak kayak anak sekarang. Bahkan dulu waktu SD ibu nggak ada tuh pelajaran bahasa Inggris tuh waktu SD. Saya bisa ngomong Inggris karena dari kecil sama ibu dikasih nonton Disney. Wih, Disney. Magic of Disney. Asik. Ya, baik. Lanang, ini ya waktu lulus sarjana kedokteran ya. Oke. Nah, Lanang ini kekuatan sanguinis nih. Ya, kita belajar kekuatan sanguinis. Ya, itu suka kegiatan yang spontan. Yep. Ya, dan senantiasa terlihat hebat dalam pelajaran yang memerlukan interaksi dengan teman atau orang lain. Butuh pengakuan. Mengemukakan pendapatnya di depan kelas atau depan teman-teman dengan penuh gairah. Ya, dan memiliki perhatian lebih di antara teman-temannya, serta kreatif, optimis, pandai menghibur, dan menggembirakan orang lain. Lanang cerita deh, waktu kecil, kira-kira kekuatan mana yang munculnya waktu kecil dan sampai sekarang tetap ada? Suka kegiatan spontan, dari kecil sampai sekarang masih ada, terlihat hebat, suka pamer dan lain-lain masih ada. Suka pamer. Mengumpan pendapat di depan kelas, kalau pendapat suka, tapi kayak dari dulu kecil nggak tahu ya, mungkin pas sudah gede jadi nggak suka mengajarkan sesuatu kayak ngasih ini karena kayak nggak mau ribet, karena gitu. Mungkin kemampuan linguistik saya jelek kali ya. Kalau ngomong belibet. Ya, itu karena buru-buru. Padahal sebetulnya orang sanguinis itu dia punya kekuatan di linguistik sebetulnya. Karena pembicara. Ya, cuman karena kecerdasannya ya, cuman mau buru-buru aja. Ya. Lebih dan kreatif optimis. Saya kreatif, iya. Saya optimis. Saya pandai menghibur. Mengembirakan orang lain ini dari dulu sampai sekarang dan akan sampai selanjutnya. Okay. Terus seperti itu. Asik. Ya. Jadi 4-4 ini muncul ya, Nak ya? Ada, Bu. Ya, saya ingat sekali Lanang waktu kecil tuh dia pandai menghibur. Ya, maksudnya gini, dia kan senang musik tuh ya. Memang mungkin dia punya kecerdasan musikalis secara bakat atau multiple intelligence-nya. Dia suka banget hibur kita gitu ya. Dia waktu itu dibeliin sama omanya drum kecil. Iya, drum kecil gitu ya. Umur 3 tahun. Gimana lagu Kusmus masih ingat? Tahu. Cina. Dulu waktu kecil ibu nyampainya kayak gitu nih. Oh, sekarang udah bisa. Kayak otak cowok kali ibu. Ya karena anak laki umur 3 tahun, musiknya bagus karena itu otak kanan, tapi syairnya kacau. Rock and roll dari kecil. Rock and roll ya. Nah ini jelas sekali ya muncul kekuatan Lanang sejak kecil ya dan sampai sekarang ini kekuatan dia ya.
Tetapi watak juga, jadi di otak kita itu Allah kasih program watak, ya, dikasih program kekuatan dan kelemahannya juga, ya. Nah, sekarang kita lihat program kelemahannya, oke? Nah, kekurangannya atau kelemahannya itu ya tidak suka sesuatu yang rumit dan detail. Nah, iya, yang tadi saya bilang. Betul ya? Nggak mau ribet. Ini program ini tuh ada di otaknya Mas Lanang tuh di lobus paritalis. Ya, bukan diajarin orang tua, bukan. Itu memang program fitrah dari Allah. Ya, karena memang Allah mengilhamkan ya kebaikan, ketaatan dan juga mengilhamkan sebuah kelemahan juga sebetulnya ada di otak untuk kita ikhtiar selalu bisa menangani atau mengatasi kelemahan itu. Ya, Lanang, benar tidak terorganisir? Oh, jelas. Contohnya? Contohnya baju batik, pakai topi, pakai headphone. Aja, terlihat gayanya. Nanti teman-teman ayah bunda ya, nanti the next anak-anakku yang lain, Prio, Jaler, Kakung, Jaler, dan Ragil itu beda-beda juga penampilannya ya. Nah, ini dia tidak terorganisir. Saya sehari-hari kayak gini, tidur aja pakai topi. Ini sebetulnya dia tutupin rambutnya panjang banget, karena selama pandemi nggak dipotong, nggak ada barbershop yang buka. Ini pameran topi dari Amerika. Asik, Masya Allah. Ya. Dan ini, terlalu mudah percaya dan naif. Iya. Kok ini muncul mana. Ya, terlalu mudah percaya dan naif. Ya, naif itu apa sih kalau bahasa Indonesianya ya? Ya, lugu. Nah, itu band. Jikalau waktu datang. Oh, waktu datang. Gimana sih? Iya, lugu. Ya. Nah, ini dia kalau ini makanya anak sanguinis ini kalau dia dibujuk-bujuk oleh orang lain tuh dia mudah percaya ini. Ya, sampai besar pun juga gitu. Misalnya kalau ada orang jualan gitu ya, inilah Mas Lanang, ini bagus, ini dia mudah percaya gitu. Ya. Dan mudah depresi jika hidup tidak menyenangkan. Iya Mas Lanang? Iya, jadi kayak mengharapkan kayak, wah nih bakal ngumpul keluarga nih, terus ntar kita bakal gini, terus sampai pas kumpul yang lainnya kayak cuman mainan HP aja tuh kayak, jadi kayak gini, beda kayak yang kita harapkan. Jadi kamu nggak senang ya? Jadi langsung kayak, kamu senang yang tadi kan karena kamu punya kekuatan senang ngobrol rame-rame gitu ya. Terus kalau cerita semangat gitu ya. Terus ya itu tadi mudah depresi jika hidup nggak menyenangkan ya. Bosan dengan hidup teratur dan terjadwal, benar nggak? Iya. Kalau misalnya dikasih tahu kamu kerja harus dari jam 8 sampai jam 2, waduh itu nggak kuat. Padahal kalau nggak dikasih tahu, misalnya saya pun datang jam 9, pulangnya juga jam 9 gitu malam. Ya. Jadi nggak usah dikasih tahu ya. Kalau dikasih tahu bakal kerja lebih lama gitu. Nah itu. Menikmati. Itu ayah bunda dan teman-teman ya kalau punya anak yang kayak gini nih, itu nggak usah dikasih limit waktu. Ya, suruh belajar. Kamu harus belajar sehari 8 jam. Itu kalau belajar apa tidur tuh? Kayak kamu hari ini harus belajar sehari 4 jam. Nggak usah digituin. Saya dibiarin aja. Saya bisa 5 menit belajar. Maksimal 10. Ya, dan dia tidak suka apa-apa yang terlalu terjadwal ya, dia langsung panik ya kalau apa-apa terjadwal. Oke? Nah, ini kekurangannya masih ada kekurangannya loh, kita pelajari ya. Takut tidak populer. Ya. Karena memang orang sanguinis kan orang gembira ya. Jadi dia mudah terkenal sebetulnya ya. Tidak suka kritik dan tidak ditanggapi, betul? Yep. Contohnya apa kalau tidak suka dikritik? Kalau sebenarnya bukannya nggak suka kritik sih, tapi kalau dikritik sekali aja, kayak nggak usah diulang-ulang. Kalau diulang-ulang ntar malah kayak, nih orang mau ngeritik apa mau nge-bash gitu. Ya. Jadi kalau mau dikritik sekali aja, jadi negurnya sekali aja. Iya. Ya, betul. Tidak suka kalau harus mencatat uang yang dibelanjakan. Iya. Ikhlasin aja. Jadi misalnya nih, kan ada orang tua tuh ya, sama anaknya, ya ini bunda kasih uang mingguan, terus kamu catat ya, untuk apa. Nah, tipe anak sanguinis itu nggak suka. Karena kan dia nggak suka detail. Ya, dia nggak suka detail. Tapi kalau ditanya, tadi mendingan ditanya, misalnya udah dikasih uang gitu, nah 1 minggu itu uangnya untuk apa aja, dia akan cerita, karena dia pembicara. Yep. Ya, gitu kan? Ini untuk ini bu, untuk ini bu, untuk ini bu, untuk ini, tapi dia dalam bentuk bicara, bukan tulisan. Ya. Dan ibu-ibu juga nih, ada ibu-ibu juga yang watak sanguinis nih, itu kalau misalnya suaminya ngasih uang, disuruh untuk catat uang belanja, itu bisa sih sebetulnya, tapi setengah mati. Ya karena memang aslinya nggak suka. Ya.
Oke, ini Lanang, merasa sedih kalau tidak didengar, dipuji dan didukung, betul? Ya, nggak, kalau dipuji ya. Tapi kalau nggak didengar kayak sih ya udah sih biasanya kalau nggak didengar. Tapi mungkin lebih ke dipuji ya gitu kali. Dipuji ya. Kalau nggak dipuji, rasanya apa? Ya malesin aja. Mungkin kalau tidak didengar ya, tapi kalau tidak diakui nggak sih keberadaan. Oh, gitu ya. Iya, oke. Dari kekurangan-kekurangan ini nih, kan ini ada di otak ya. Yang paling sering muncul yang mana aja tuh? Yang dari kekurangan ini? Yang kekurangan, yang paling sering muncul, apa semuanya muncul juga? Itu sih yang paling dimerahin tuh. Oh ini? Ya. Ini pas banget nih ibunya merahin. Ya, ini tidak terorganisir ya. Nah, tapi kekurangan ini apa yang Mas Lanang bisa handle itu gitu, memanage-nya? Kita ganti pakai insting. Jadi misalnya kayak saya kan salah satu kayak profesional gamers gitu juga, walaupun nggak terkenal. Jadi orang-orang biasanya ngitung seberapa banyak untuk nyampe ke ini. Kalau saya pakai insting aja, nih kira-kira dia udah dapat nih ini, saya harus ganti gitu, kayak gitu aja pakai insting. Insting karena kamu otak kanannya yang lebih dominan ya? Iya. Akhirnya kalau dibuka hilang. Kan kita udah pernah belajar ya, ayah bunda dan teman-teman ya, kan ada otak kiri kanan kan kreatif, kiri analisa ya. Nah, anak laki-laki kanannya yang dominan. Apalagi sanguinis ya, wah dia karena hasratnya gembira, dia tambah dominan kanannya, makanya dia sebetulnya kreatif ya, dan kreatif, intuitif, imajinatif, pokoknya yang itif-itif. Oke, Lanang. Ya, ini ada moto. Saya suka belajar dalam keadaan santai. Benar? Iya, benar. Tuh. Ya. Dan Mas Lanang seneng santai, relax. Saya senang belajar sambil bermain, betul? Iya, benar. Jadi ada pernah pengalaman begini setiap hari ya? Setiap hari. Apalagi kalau belajarnya dihilangin semua itu. Nah, saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Ya, ini gaya belajar. Ya. Visual dan auditori, bahkan mungkin auditori dia lebih dominan ya. Jadi sistem-sistem saraf penangkapan di telinganya lebih dominan dari penglihatan. Artinya kalau misalnya Lanang nih diajarin lewat kita ngomong gitu, dia lebih cepat nangkep daripada dia membaca. Ya. Jadi kalau misalnya teman-temannya lagi diskusi soal-soal, tanya jawab soal-soal, dia cuma ikut dengerin aja, dia sudah bisa ya, dia paham. Nah, itulah cara belajar. Kadang orang kira saya jenius. Widih. Padahal? Emang bener. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Salah. Inilah ciri khas juga anak sanguinis. Ya, dia senang sekali memuji, termasuk memuji dirinya. Ya, yang penting. Nah sekarang, buat orang tua yang siapa tahu punya anak model-modelnya kayak anakku yang pertama ini ya, orang yang gembira, sanguinis dengan punya kekuatan dan kelemahan yang memang sudah ada di otaknya ya, cara kita membentuknya atau membentuk karakternya. Jadi bedanya watak sama karakter. Watak itu dasar ya. Jadi karakter itu cara kita mengukirnya. Ya, karakter itu ya artinya to mark, dia mengukir sehingga watak itu jadi lebih bagus gitu. Misalnya ini saya duduk di meja nih, ini meja kerja saya nih bahan dasarnya kayu. Nah, kayu itu watak. Kemudian dibentuk meja kerja kotak. Nah, itu namanya karakter. Ya. Nah, itu. Nah, sebetulnya waktu Lanang kecil saya belum dapat ilmu ini. Ya, cuman karena anak pertama ya saya senang-senang aja. Tapi karena dia juga anak yang gembira dari kecil itu sangat menyenangkan. Oke. Nah, setelah saya dapat ilmu ini, saya ternyata mengikuti intuisi juga untuk cara mendidik dia, ya. Dan ini kemudian kita lihat. Ya, ini tips untuk orang tua yang punya anak sanguinis atau pembicara kayak Mas Lanang ini. Satu, ajari untuk mengelola segala sesuatu, ya. Walaupun kita tahu dia tentu biasanya kadang-kadang ya kita ajarin kelola uang. Nah, ini 1 minggu segini ya, sekian ya. Ya, awalnya pasti nggak sesuai gitu. Tapi terus aja, ini ya nak, ya. Atau misalnya ya, nak buang sampah pada tempatnya ya nak, itu juga cara mengelola sesuatu kan. Handuk. Itu diajarin terus-terusan. Handuk juga, nak kalau habis pakai handuk, biasanya kan maunya karena anak sanguinis cepat, spontan dia inginnya taruh di mana tuh biasanya? Taruh gitu aja, taruh di kursi, taruh di meja, taruh di tempat tidur, di mana aja.
Oke, tapi kita ajarin aja. Selalu ingetin, nak tempat handuk di sini ya, nak tempat handuk di sini ya, nak. Ya, dia lama-lama bisa juga taruh handuk di tempat handuk, walaupun tidak serapih watak yang lain. Ya, ditaruh, tapi itu udah berhasil namanya. Jadi taruh handuk, taruh aja di situ. Kalau anak lain kan bisa ujung ketemu ujung kan. Nah, gitu ya. Terus ini, ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara. Ya, ini juga membuat anak yang watak sanguinis akan mempunyai karakter yang jauh jadi lebih baik. Iya, ya. Saya sekarang lebih senang dengerin pada ngomong. Nah, itu karena memang sebisanya anak sanguinis kemudian diajarkan seperti ini, itu jadi keren banget. Ya. Makanya teman-teman lihat kan, karena Mas Anang udah 27 tahun, udah bertahun-tahun juga dia pelajari tentang ilmu watak, dan kemudian juga saya juga terus belajar bagaimana menjadi orang tua untuk memberikan tips-tips pada watak seperti ini. Nah, dia sudah mulai tuh. Kalau dulu waktu kecil, saya ngomong, dia ngomong. Saya ngomong, dia ngomong. Nah, sekarang dia sudah bisa menunggu kapan gilirannya. Saya ya? bijaksana. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Itu yang penting. Ya, tapi tetap dia bilang hebat. Nah, itu juga ciri khas. Ajari untuk disiplin dengan waktu. Nah, ini juga Mas Anang sudah sangat berkembang nih. Ya, sudah sangat berkembang, apalagi sekarang belajar teknik metodologi sebuah rehabilitasi narkoba namanya therapeutic community. Ini luar biasa nih. Inilah yang nanti membentuk karakter seorang sanguinis. Jadi nih, yang punya anak kayak Mas Lanang, 3 aja tuh ingat. Ajari mengelola segala sesuatu, ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara, dan ajari untuk disiplin dengan waktu. Itu 3 saja, itu akan membentuk anak sanguinis yang menjadi anak yang tambah keren. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Ya, sekarang kita lihat beberapa ininya Lanangnya. Ini Mas Lanang ini punya suatu ketika waktu dia kuliah, dia sering sekali koas ya, konten-konten di YouTube ya. Iya. Ini untuk apa nih? Coba ceritain dikit. Jadi waktu itu kayak nggak mau terkenal, tapi pengen lihat diri sendiri aja di YouTube. Jadi itu yang nonton saya semua kan. Jadi Lanang dan keluarga. Iya. Pengen kayak keren aja lihat diri sendiri. Iya. Ada beruang kecil tuh namanya Gubu itu. Ini, itu udah kayak anak saya. Dan anak sanguinis ini kan senang bermain, karena dia senang hasratnya gembira dan suka bersenang-senang. Jadi dia suka banget sama boneka-boneka, suka sama mainan. Dan waktu itu saya pun tidak takut dia menjadi anak perempuan gitu, enggak. Ya, enggak. Untung udah ya waktu kecil memang belum, waktu dia kecil saya belum belajar, tetapi tahun-tahun berikutnya saya belajar tentang watak, saya tenang-tenang aja. Bahkan kadang-kadang saya suka belikan itu. Ya, itu lucu banget, sampai sekarang juga ada boneka-bonekanya ini ya. Ini. Terus ada lagi. Kalau ini bakat. Namanya kecerdasan musikalis. Ini memang dari keluarga kami, terutama keluarga saya ya. Keluarga saya dari mama saya, dari ibu saya, memang kecerdasan musikalis kan juga menurun. Mau nggak mau ya kita ada ya, tertitis di otak kita juga. Tapi anak saya yang 5 ini, Lanang, kecerdasan musikalisnya ini adalah multiple intelligence yang urutan pertama. Kita kapan-kapan nanti belajar multiple intelligence ya, insya Allah ya. Nah, multiple intelligence itu ya kan ada 8 sampai 9 di otak manusia masing-masing. Jadi kita punya jenis bakat banyak. Nah, urutan pertama itu yang membuat bakat yang dominan. Mas Lanang ternyata kecerdasan musikalisnya dia yang pertama, makanya dia nggak akan lepas dari alat-alat seperti ini, ya. Dan karena Mas Lanang senang bercanda dan sebagainya, kadang-kadang dia pakai wig. Kayak Kurt Cobain, tapi nyanyinya lagunya aja, lupa. Ya, dan dia juga suka jadikan konten di YouTube-nya ini ya. Ya. Nah, ini tadinya hobi, mainan dia, senang, tapi sekarang udah jadi juga salah satu profesi selain dokter. Ya, ya Nang ya. Pokemon Go. Yang pas foto juara 1 ini malah nggak ada. Oh iya, Ibu tadi nggak dapet ya. Gini, buat Bapak Ibu yang anaknya senang main Pokemon atau game online, ternyata memang di era generasi digital ini, generasi digital, mulai dari generasi milenial. Kalau Lanang ini termasuk yang milenial nih, karena dia lahirnya 93. Ya, kan milenial itu sekitar dari umur 79 sampai 97 kalau nggak salah, itu generasi Y atau milenial. Kalau adiknya lain yang 4 dia sudah generasi Z. Artinya memang mereka kecilnya di era digital. Nah, ternyata
menurut saya selama ini buat ayah bunda dan teman-teman yang memang anaknya memang senang bermain, tenang saja dulu gitu. Jangan selalu menganggap 100% negatif dalam permainannya itu. Malah kita bantu support untuk dia menjadi sesuatu yang jadi profesinya ya. Nanang menang terus ya, Nang? Ini 2019 itu yang paling, yang salah satu paling gede. Ini rame nih di Indonesia. 2019, ini dunia loh, dunia ya. Dunia. Jadi sebenarnya ini nasional, tapi waktu itu emang ada beberapa dari luar negeri kan? Ada yang dari Ceko kalau nggak salah, tapi nggak terlalu banyak. Tapi masuknya sih nasional. Tapi waktu itu ini nggak nyangka aja sih bisa juara. Ya artinya di luar negeri kan juga ada permainan gini kan? Yes. Oke. Ya ini Mas Lanang ini 2020. Ya. Ini para juara turnamen. Yang juara ini si Snowflakes, dia paling jago. Dia dokter gigi. Tuh ada temennya juga dokter gigi ya. Ya jadi inilah Mas Lanang ya. Jadi ciri khas dari anak sanguinis memang senang bermain. Sudahlah anak laki kan senang main tuh. Sudahlah anak laki sanguinis. Jadi itulah yang harus kita pahami supaya kita nggak terlalu cemas, terlalu takut, dan dia juga tidak terlalu tertekan. Ya karena kan dia depresi kalau dia terlalu tertekan. Ya, ini belum semuanya nih. Saya belum foto semuanya. Ya piala-pialanya, baik dari piala juara 1, ada yang juara 2, ada juara 3, ini ada piagam-piagamnya, dan biasanya mereka selain diberikan piala dan piagam, mereka juga dikasih uang. Dan biasanya Mas Lanang kalau dapat hadiah uang dia kasih ibunya itu, ya kasih ibunya. Termasuk yang ini nih yang 5 juta ini ya, alhamdulillah ya. Ya, nah jadi sekali lagi teman-teman, ayah bunda, inilah obrolan-obrolan santai di hari ini. Kenapa? Soalnya itu saya kasih 5 juta karena waktu itu bisa yang buat menang. Oh. Jadi sehari sebelum itu saya naktir Bu Isa makan sushi teh. Waktu saya ulang tahun saya traktir Ibu makan sushi teh, terus besoknya menang. Juara 1. Jadi itu jadi kasih ke ibu lagi. Buat anak-anak muda, ini kalau mau menang ya harus hormati orang tua. Ya, tuh apalagi ibunya. Nyogok. Traktir ibunya tuh, nyogok ibunya. Kenapa? Supaya ibunya doanya kenceng. Gitu ya. Alhamdulillah, anak pertama saya ini luar biasa ini. Dia memang luar biasa ya, ini permainan. Dan memang dari SD, Lanang selalu ikuti juara-juara bermain. Yep. Ya, Lanang nggak pernah ya misalnya ikut lomba matematika, nggak ada itu. Enggak. SMA pernah olimpiade tapi kayak kabur. Ditunjuk tapi nggak mau. Ditunjuk tapi kabur. Ya, nggak ada olimpiade matematika, olimpiade fisika, itu bukan Lanang itu. Ya, tapi karena dia memang senang bermain dan dia nggak asal-asalan juga bermain. Tapi itu tadi dari SD menang apa kalau nggak salah tuh Naya? Yoyo. Pialanya udah di Jogja semua. Piala yoyo, terus apa lagi? Beyblade apa nggak kalau nggak salah? Ya, Beyblade pernah tapi misalnya nggak sering banget. Tapi yoyo tuh yoyo Jepang. Apa sih namanya tuh? Yoyo Jepang. Semua yoyo kayak gitu sekarang. Oh gitu ya. Itu wah, cuman waktu SD hadiahnya selain piala biasanya permainan-permainan, bukan uang, ya. Dapat DVD. Iya, makanya permainan-permainan dapat DVD, teknologi alat-alat elektronik juga termasuk ya. Itu dari SD, SMP, SMA dan kuliah, dan sekarang ya dia tetap dokter, tapi karena dia menunjukkan komitmennya bahwa pada saat dia bermain Pokemon Go itu sungguh-sungguh dan juga mendatangkan manfaat juga yang banyak. Jadi kami sebagai orang tua ya sangat mengerti dan ya bahkan selalu juga mendapatkan ya keuntungan dari permainan itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman ayah bunda ya, ini obrolan santai dengan anakku yang pertama, Muhammad John Elang Lanang Sismadi. Panjang ya? Ya, anakku semuanya namanya panjang ya. Kenapa? Karena semua yang nyumbang nama ada di situ, ya. Dan selalu setiap anak ada 5 kata. Ini Muhammad John Elang Lanang Sismadi. Sisanya tunggu di video selanjutnya. Iya, oke. Jadi ada kata John-nya. Ini sebagai bentuk apresiasi ayahnya Lanang, Dr. Priyanto Sismadi, terhadap ayah angkatnya Profesor Dr. John Peter yang ada di Makassar. Makanya anak pertamanya tetap dikasih nama John, ya. John Elang Lanang Sismadi. Ya, terima kasih ya Lanang ya. Alhamdulillah. Tapi ya. mereka harus tahu dulu. Kenapa? Sebenarnya sebelum Elang Lanang, sebenarnya itu Dahlan Lanang. Jadi John D. Lanang.
kayak di One Piece gitu ada D-nya. Tapi Oh, karena untuk menyamarkan jadi John Elang. asik ya. Jadi saya keluarga D, Will of D. Ya, Elang itu sebetulnya panggilan kesayangan ayah saya, Pak Dahlan, ya, dari Elang. Jadi semua anak-anak laki-laki kami ada namanya Elang. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua. Ya, sampai jumpa pekan depan di Watak Berbeda. Ya, terima kasih. Salam menebar bahagia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.